Mohon perhatian yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung tiba di tempat acara. Sekali lagi kami mengaturkan wilujeng sumping. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dan sampurasun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini akan berlangsung acara penerimaan tim penilai Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016 di Kota Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan selamat datang Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil ST.MUD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ketua beserta anggota dari tim penilai Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota Bandung, para pejabat publik di lingkungan Kota Bandung dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, dan seluruh hadirin-hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita hari ini bisa menghadiri acara penilaian Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016, dan alhamdulillah Posyandu kebanggaan kami, Posyandu Wijaya Kusuma di Kelurahan Sekeloa Coblong, insya Allah menjadi titik penilaian yang membanggakan dan mudah-mudahan bisa merepresentasikan semangat kualitas pelayanan kepada masyarakat yang insya Allah bisa diapresiasi oleh tim penilai. Dan saya sering sudah menyampaikan Bapak Ibu, melayani dengan maksimal itu dan berinovasi itu bukan dalam rangka perlombaan. Kita ini tidak menang, tidak ada lomba juga, memang harus keren, harus zero complaint, harus berinovasi setiap hari, itu semangat yang kami bawa. Tapi biasanya kalau kita bekerja dengan hati, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas, biasanya apresiasi-apresiasi itu selalu hadir mendatangi etos kerja kita yang seperti itu. Itu yang saya yakini. 3 tahun kita bekerja, alhamdulillah udah hampir lebih dari 200 penghargaan datang ke Kota Bandung dalam dan luar negeri. Artinya perubahan-perubahan kita diapresiasi tanpa perlu kita tonjolkan atau kita paksakan dalam penghargaan. Nah, yang kedua, saya titip juga kepada tim penilai, kami juga kalau memang suatu saatnya tiba, mohon diberitahu kekurangannya apa, sehingga kami akan perbaiki. Dan tugas dari Pokjanal itu adalah mengakselerasi kesetaraan. Jadi jangan Wijaya Kusuma terus gitu ya. Tadi juga sekolah baheula SMP 2 yang selalu dapat tadi biata kan. Terame atuh. Yang harus itu artinya Sabandungan menjadi seperti SMP 2, SMP 13. Sabandungan posyandunya harus seperti Wijaya Kusuma. Sabandungan puskesmasnya seperti Puskesmas Putar, kira-kira begitu. Itu baru pola pikir yang benar ya. Jadi itulah etos kerja yang kita harapkan. Nah, posyandu ini adalah sebuah sistem di mana kami punya cara agar pelayanan keparipurnaan kesehatan bagi warga yang sehat ini bisa kita optimalkan. Nah, di Bandung ini konsepnya sedang kita pergeser dari posyandu yang hanya untuk kesehatan ibu dan anak, ya, tapi juga untuk sampai ke lansia, Pak. Ya. Jadi lansia pun di beberapa posyandu sudah berkegiatan, diperiksa kesehatannya, ikut berolahraga dan menerima
arahan-arahan agar umurnya panjang. Saya agak lupa, mungkin Buka Dinkes bisa kasih tahu umur orang Bandung itu apa namanya? Usia harapan hidup kita berapa? 74 tahun, alhamdulillah ya. Jadi orang Bandung rata-rata bisa mencapai umur 74 tahun kira-kira gitu ya. Saya baca di Google ya, umur manusia itu secara desain gitu ya, bilang itu maksimal 125 tahun ya. Nah itu cuma di bawah 5 orang, tapi masih bisa katanya si spare partnya ini untuk bergerak umur bautnya sampai 100. Jadi sebenarnya semakin tinggi semakin menunjukkan tingkat kesehatan baik ya. Tapi ada filosofinya juga, ada orang juga tidak suka umur terlalu tua karena pasti merepotkan mereka yang mengurusinya, kira-kira begitu. Jadi ada yang mengistilahkan meninggal itu juga tinggal nabi gitu di umur 60 berapa nabi itu ya? 63 ya, itu mungkin teorinya gitu. Nah tapi poinnya adalah di sini lansia kami urus lahir batin. Punya taman khusus, taman lansia, dan yang saya bahagia ya, waktu trotoar saya perbaiki dengan bangku taman, itu banyak aki-aki ini CLBKD ini ya. Berina gitu. Artinya kota ini, dulu karena baru gini, belum saya jadi wali kota ya, dicerita. Pak Wali, ini aki-aki, tapi masa stres di Bandung. Di bumi gitu, yang jalan-jalan, yang kemana teh, sian ke Badung angkotnya, sian gitu. Jadi saya bilang kalau kota banyak takutnya ini ada salah dengan kota ini. Ya. Jadi ciri kota bahagia itu warganya lebih betah di luar rumah dibanding di rumah. Kalau warga terlalu betah di rumah itu artinya ruang di luar rumahnya tidak menjanjikan kenyamanan. Tapi kalau dikit-dikit ingin car free night, dikit-dikit in car free day, dikit-dikit ingin nongkrong, sono ke alun-alun, sono ke teras Cikapundung, dan itu menandakan kotanya sudah mulai ramah terhadap usia. Karena ada yang mengindikasikan kesalahan kota modern adalah mengatur seolah-olah kota ini hanya untuk lelaki dewasa. Hanya lelaki dewasa yang bisa warawiri dari pagi sampai subuh gitu ya dengan kepedeannya. Ini harusnya nggak begitu. Anak-anak gitu ya juga harus diberi ruang. Alhamdulillah kita juga kota layak anak sudah banyak mendapat penghargaan. Nah itu adalah ruangnya. Tapi untuk kesehatan kan dimulai dari bayinya ya. Jadi Posyandu ini tadi sudah meningkat dari Posyandu standar ke Posyandu yang lebih tinggi lagi, lebih terpadu lagi sampai ke usia lansia. Nah di Bandung juga Bapak Ibu, Bandung ini kota pertama Pak di Indonesia yang menerapkan desentralisasi maksimal. Definisi maksimal itu RW saya beri anggaran 100 juta per RW. Jadi ada 1.500 RW di Bandung, kurang lebih itu masing-masing 100 juta. Jadi ada 150 miliar per tahun. Di mana di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan 60 infrastruktur, 40% lain-lain. PKK juga 100 juta per PKK per kelurahan. Karang Taruna juga 100 juta per Karang Taruna per kelurahan, juga LPM juga. Sehingga kegiatan Posyandu ini akan kami sinkronkan ya, kegiatannya dengan dana yang khusus untuk kemaslahatan umat di situ. Nah, motor penggerak Posyandunya pasti PKK rumahnya, tapi yang mendukung dan membantu juga dari LPM, dari Karang Taruna, dan dari lain-lain lah kira-kira. Jadi harusnya tidak ada alasan nggak ada dana, karena dana kewilayahan ini total ya itu hampir 200 miliar per tahun kami gelontorkan agar pembangunan di wilayah Kota Bandung tidak ada satupun yang tidak tersentuh oleh dana pembangunan. Ya. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu RW-nya tidak ada perubahan, segera laporkan. Harusnya ada perubahan. Serta tagih Pak RW-nya 100 jutanya kemana kira-kira gitu ya. Nah, Posyandu juga
punya hak jika fasilitasnya kurang, tagih aja. Dan itu mah kebutuhan, di mana si uang 100 juta itu dalam perencanaannya di mana warga. Kata warga teh, kalau memang udah beres infrastruktur, kita mah fokus pada sosial gitu ya, atau posyandonya silahkan ya, itu diserahkan kepada mekanisme masing-masing, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya kami perkuat penganggarannya dengan dana kewilayahan, kami perkuat cara membangun masyarakatnya dengan gotong royong tadi, PKK, Karang Taruna, LPM dan lain-lain. Kita rasa keadilan kita tingkatkan, tidak hanya ibu anak tapi semua elemen masyarakat yang perlu dibantu kita beri pelayanan juga, kira-kira seperti itu. Nah, di luar itu kreativitas saja yang membedakan satu posyandu dengan yang lainnya. Kalau kreativitas ya memang kadang-kadang di mana leadership, jadi kepemimpinan melahirkan kreativitas. Ini komitmen kami secara nawaitu, secara sistem, secara komitmen, gitu, mohon juga diapresiasi. Dan tentunya juga saya bilang tadi, saya mohon diberi pengarahan nanti di hasil akhirnya kekurangan-kekurangan apa yang masih bisa terus kami perbaiki. Kami juga berharap gizi buruk sudah hilang di Kota Bandung, karena dalam penanganan gizi buruk kami punya inovasi Pak, namanya Omaba, ojek makanan balita ya. Ini mendapat penghargaan dari Sinovic, inovasi dari Menpan, di mana kalau balita gizi buruk itu makanannya gratis. Sudah makanannya gratis, makanannya sehat, dimasak sendiri oleh tim dan dikirim naik ojek. Nah, ini kerjasama dengan Pertamina, jadi motornya disumbangkan oleh Pertamina, supir ojeknya ibu-ibu, ya, tiap hari Bu, tiap hari dia mengirim 2 porsi makanan untuk dimakan oleh si ibu anaknya itu untuk 2 kali makan, tapi pengirimannya sekali. Itu bisa menurunkan 23 gizi buruk menjadi 0 Bu, di satu kecamatan di Gede Bagi. Nah, rencana ini juga bagian dari strategi kami. Di Bandung harus zero gizi buruk ya, sebagai syarat peradaban ini maju. Karena kita paham ya, syariat Islamnya, masyarakat yang beruntung adalah yang hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi anak kita harus lebih tinggi, lebih sehat, lebih pintar, lebih soleh, lebih berhak kan, dibanding orang tua. Tapi jangan sebaliknya, ya, anak kita lebih bodoh, lebih sakitan, gitu kan, lebih tidak soleh-soleha dibanding orang tuanya. Alhamdulillah ya. Nah, kita bangun peradaban kita menuju cara-cara itu. Jadi contoh Omaba ini harus kembali lagi, jangan gede bagi lagi, gizi buruk sudah 0. Nah, tinggal kecamatan lain. Mudah-mudahan Coblong juga bisa membuktikan gizi buruk bisa 0, bisa melalui titiknya, poin saya ya, lakukan start si ojeknya itu juga di posyandu itu bisa begitu kira-kira. Nah, itulah inovasi-inovasi yang terkait dengan kesehatan ibu anak, dengan inovasi posyandu dan lain-lain. Mudah-mudahan pola pikir ini bisa diapresiasi oleh tim dari provinsi. Beginilah cara kami di Bandung, setiap ada masalah kita cari solusi-solusi yang cepat dan kreatifnya agar bisa menghadirkan sebuah kota yang baik. Kemarin di Bali, hari Selasa, kami dipilih oleh UNESCO PBB sebagai kota percontohan yang bisa menyeimbangkan hidup ini lahir batin, kira-kira gitu ya. Jadi di Bandung ini harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Tuhan itu kita perlihatkan untuk melahirkan kebahagiaan ini ya. Jadi taman dibanyakin, maghrib mengaji juga kita hadirkan, trotoar dibenerin, ayo bayar zakat juga kita promosikan, kira-kira begitu ya. Kemudian saya cari investasi ke mana-mana sampai ke Amerika,
tapi UKM perizinan kita hapuskan, ya, sebenarnya seperti itu. Investasi besar kita hadirkan, kita bikin kredit tanpa agunan. Jadi semua lapisan kita seimbang. Di Bandung saya wajibkan bikin culinary night, ya, di setiap kecamatan agar warga ini tadi kebahagiaan itu ada di ruang luar, ya, di ruang publik. Ya. Nah, inilah yang membuat indeks kebahagiaan Bandung naik, Pak. Kami skornya sekarang 71, sekian. Itu kategori menurut BPS bahagia. Jadi warga Bandung itu bahagia, dan disurvei juga begitu. Nah, saya bilang sambil kita perbaiki kotanya, kebahagiaan kita juga harus meningkat. Ini contoh ya Bapak Ibu. Singapura kan keren ya, dari sisi infrastruktur tuh semua udah hot mix, aman di mana-mana, gedung tinggi, mall, smart city, sok sebutin lah kasarnya, selalu jadi idaman Singapura kan. Negeri yang selalu jadi referensi. Baca berita minggu lalu itu menjadi hikmah kita. Beritanya adalah begini, 42% warga Singapura ingin pindah dari Singapura. Ya, kan kota nanti nggak canggih, nggak edun gitu. Tapi 42% warganya ingin pindah ke Betah. Ada yang tanya, Pak, Betah itu apa? Betah itu cinta kita pada sebuah tempat. Kejunting saya traveling kemana-mana dalam perjalanan hidup saya dan betahnya di Bandung karena cintanya di Bandung. Maka sariwah-riwahna Bandung karena cintanya sudah jatuh di sini, ya dinikmati saja. Nah, Singapura kalau 42% mau pindah artinya duit ayah, segala ayah itu tidak betul. Karena apa tadi? Rohaninya, jiwanya, Pak, budayanya tidak jadi tujuan. Tujuannya itu kesejahteraan, fisik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Tim Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes HMA Welid MMPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Sekda Kota Bandung, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala OPD Kota Bandung, khususnya Kepala BPMPD, yang saya hormati Bapak para camat atau yang mewakili, yang saya hormati para kader PKK Pilada, yang saya hormati Janal dan Lalpapok Janal Kota Bandung, Janal Kecamatan Coblong, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka evaluasi Posyandu tingkat provinsi di Kota Bandung. Sangat bahagia sekali kami kehadiran di sini disambut oleh Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan melalui silaturahim ini barokah, rahmat dan ridho Allah tercurah kepada Wali Kota Bandung khususnya dan seluruh warga Kota Bandung. Bapak Wali, kami sangat memberikan apresiasi dari kami sebagai tim dari provinsi dengan banyaknya inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung. Saya secara pribadi sebagai warga Kota Bandung linggih di Antapani, Karawas Pak Nyamana. Ya. Yang selama ini
Ya, mau macetnya Pak Abdi ke gedung sate kadang sejam setengah. Anu salamina datang tangkos jalan duaan sareng anjeuna sareng pun bojo sok ngajakeun jalan-jalan duaan naik angkutan umum jalan di Asia Afrika. Eta saatosnya Pak Walina Pak Ridwan Kamil. Tepuk tangan. Dan izinkan dulu kami mungkin memperkenalkan tim kami ini dari provinsi. Ibu Ketua Tim, mohon maaf, ini yang pertama adalah Ibu Bunda kami, Ibu Eis, ya mangga Bu. Ini dari tim penggerak PKK provinsi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Firman, ini Kepala Bidang di BPMPD. Yang selanjutnya Pak Rayana, ini juga dari provinsi, dari Biro Pemerintahan Umum. Dan selanjutnya Pak Nazar, mungkin ini yang selalu berhubungan dengan para BPMPD. Ibu Neni ada, Ibu Kiki ya, dengan Ibu Kiki dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya kami adalah melaksanakan tugas untuk melakukan penilaian Posyandu. Ini adalah merupakan yang ketiga. Yang pertama kami melakukan penilaian di daerah Cirebon, kemudian kemarin ke Banjar, hari ini di sini, dan besok insya Allah ke Tasik. Mudah-mudahan pelaksanaan Posyandu tingkat provinsi berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Betul Pak Wali, apapun yang dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, juara bukan harapan. Tapi kami tetap mengagendakan adanya juara. Mengagendakan adanya juara. Setiap kota mengharapkan juara. Saya katakan untuk mendapatkan juara gampil. Naon salatna elehkeun we batur. Dan saya pun selalu memberikan semangat kepada para pemain. Kebetulan juga saya duduk di panitia Peparnas. Kamu main jangan harapan untuk jadi juara. Jangan, tapi hindari kekalahan. Ya. Ya. Jangan jadi juara, tapi hindari kekalahan. Namun hindari kekalahan, pernah eleh pasti menang, pasti juara. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan adalah intinya kerja ikhlas. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, Allah akan memudahkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Posyandu yang merupakan lembaga yang paling memiliki strategis di segmen paling bawah, ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjalankan program-program pemerintah untuk membantu peningkatan IPM. Karena berdasarkan UNESCO ya, indikator IPM itu ya 3. Pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Sebetulnya ini adalah konsep Islam. Islam itu kan sudah menyatakan wajadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa afiatan fil jasad, sehat jasad. Itu kan kesehatan. Wajadatan fil ilmi, itu adalah keluasan ilmu, itu adalah pendidikan. Wa barokatan fil rizki, itu adalah ekonomi. Kupawali mah terus tambahkan untuk kesejahteraan batin, yaitu wafiat wajahkan tertilmi barakatan firisi wa taubatan qobla. Nah Islam mah terus lengkap kata visi ilmu sehat beunghar. Jadi sehat pintar beunghar barinya paeh asup surga gitu. Itu intinya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan apapun, sasaran untuk mencari ridho Allah dan akhirnya masuk surga itu harus menjadi tujuan utama. Masalah juara itu mah dampak dari sebuah aktivitas yang tuntas, aktivitas yang brilian melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh wali kota. Ada Omaba tadi, ada program PIPPK, dan saya merasakan itu. Saya ada di pengurusan kepala daerah tingkat genep dengan Pak Adi ketua RT kan di Satradago, kepala daerah tingkat genep di Susuma itu.
Abdi merasakan, sering berkonsultasi, ngobrol sama Pak RW, ngobrol sama Pak Lurah. Ya program-program ini semua berapresiasi, semua memberikan penghargaan kepada program-program wali kota. Nu penting tinggal warga ngadukung karena semua program wali kota. Amin ya. Tidak ada program pemerintah yang negatif, tidak ada program pemerintah yang ingin menjerumuskan warganya. Semua adalah untuk kesejahteraan. Hanya kadang-kadang ada kendala-kendala yang pro dan kontra, manusia dimanapun selalu ada. Oleh karena itu Pak Wali, kehadiran kami di sini dalam rangka penilaian Posyandu tiada lain adalah ingin memberikan motivasi kepada para kader. Yang konon kabarnya kalau di Banjar kemarin gaji kader teh 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal, tararengah. Ya. Jadi sabar, jujur, tawakal, taralengah, jadi ulah lengah. Jadi insya Allah, eta artinya para kader teh jujur, tawakal, kerja keras, kerja tuntas, ikhlas. Rugi bulan orang digawe itu ikhlas. Digawean ongkoh pahala teu meunang bari jeung muru kusunu. Kan karena ketambah capek. Hate capek, fisik dikerjakeun, pahala teu meunang di akhirat masuk neraka. Rugi pisan. Kan mending kerja ikhlas, beunghar, sehat, bari jeung mati masuk surga. Mending keneh beunghar bari jeung sehat loba duit asup surga, Bu. Daripada miskin bari jeung susah. Geringan kan ya difasilitasi oleh pemerintah kota. Dengan adanya taman-taman yang tadinya tidak pernah jalan-jalan, nongkrong di taman Supratman ya ini meninggalin futsal. Bahwa bapak-bapak meninggali aduh ternyata nongkrong teh barang udah kene istri beki seger. Nah ini kan tadinya otot yang sudah mengkerut cenghar deh. Darah yang tadinya kental-kental encer deh. Jenazah pawidin ya saanom wae piraku. Ya saya sudah hampir 58. Anom wae perasaan wae. Saya mah komo leuwih rasa ngora sakena 40. Pak Wali yang saya hormati, Posyandu memang memiliki peran yang strategis. Dan memang visinya di provinsi adalah ingin Posyandu itu memiliki multifungsi. Bukan hanya bagi-bagi bubur hejo anu China unggul dibagikan ke Bali. Baheula makan gitu. Tapi ayeuna mah terus terprogram, ada program Omaba. Kemudian memang ada BKR, Bina Keluarga Remaja, ada BKL-nya, ada BKB-nya. Untuk bayinya, untuk remajanya, untuk lansianya. Bahkan sekarang terintegrasi dengan PAUD. Oleh karena itu, lengkaplah sudah. Andaikan semua pelayanan di Posyandu itu terintegrasi dan dilaksanakan oleh para kader yang memiliki kuantitas dan kualitas yang capable, insya Allah masyarakat Kota Bandung khususnya akan lebih unggul dari kota-kota yang lain dalam berbagai hal. Amin ya. Berikutnya kami harapkan juga di dalam penilaian nanti para kader dan juga para aktivis di Posyandu memberikan informasi yang objektif kepada para penilai. Ini dalam rangka apa? Agar di dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang kami peroleh betul-betul real adanya. Al-insanu makhlukun wa nisyan. Kalau manusia adalah tempat salah dan lupa, itu kami rasakan. Oleh karena itu sekali lagi, termasuk kehadiran kami di sini, jika dalam tutur kata kami kurang berkenan dan rekan-rekan kami di lapangan nanti kurang berkenan di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kami mohon maaf. Insya Allah apapun yang kami lakukan dalam rangka upaya memberikan layanan kepada Posyandu yang semakin baik. Itu saja Pak Wali, mohon maaf sekali lagi, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Ketua Tim tetap berada di depan. Selanjutnya kami mohon Bapak Wali Kota Bandung untuk menyerahkan ikat kepada Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016.